lempang deui di Sunda Hyang Channel Sunda Tiru Urang Sarerea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina kesempatan ayeuna salajengna urang baris ngabahas atanapi ngambil hiji materi anu mangrupikeun lanjutan dari video 1-2 gitu tentang masalah hujan. Di video pertama sudah disebutkan bahwa hujan itu bukan senjata gitu, dalam tanda petik gitu, bukan senjata. Terus sebagai kesimpulan di video yang kedua itu lebih ditegaskan lagi bahwa kujang itu merupakan sebuah lambang kejayaan negara. Negara mana? Yaitu negara Pajajaran gitu. Apakah Pajajarannya itu masih ada? Ya tentu sudah tidak ada. Secara resmi Pajajaran itu sudah takluk gitu pada tahun 1578 bertempat di Talaga gitu. Pajajaran sudah tidak ada gitu. Sudah tidak ada lagi Pajajaran. Tapi lambangnya yaitu sebagai kujang masih dipegang, masih dihormati, masih jadi kebanggaan buat masyarakat Sunda gitu, yang bukan hanya ada di daerah yang namanya sekarang Jawa Barat, tapi di seluruh dunia pun masyarakat Sunda mempunyai kebanggaan terhadap lambang kejayaan negaranya, yaitu negara Pajajaran gitu. Itu masih suatu kebanggaan, dan tidak heran sekarang ini gitu anak muda, orang-orang tua semua mulai lagi mencari-cari katakanlah jati diri yang dilambangkan oleh sebuah benda gitu. Ya antara lain masyarakat Sunda ini sangat membanggakan sekali gitu, sangat membanggakan sekali punya sebuah identitas gitu. Sebagaimana disebutkan dalam video yang kedua bahwa kujang itu ya sebagai lambang kejayaan sebuah negara gitu. Artinya kita sebagai masyarakat Sunda, meskipun negara Pajajarannya tidak ada, tapi kebanggaan terhadap kejayaan Pajajaran dan kejayaan masyarakat Sunda masih melekat di sanubari yang paling dalam masyarakat Sunda gitu. Terutama ya sekarang anak-anak muda sudah diperkenalkan kembali bahwa kita sebagai bangsa gitu, sebagai bangsa Nusantara, bangsa Indonesia, bangsa Sunda memiliki sebuah lambang gitu, yaitu berupa kujang gitu. Itu sebuah kebanggaan gitu, bukan hanya di daerah yang disebut Jawa Barat gitu, tapi seluruh dunia yang namanya masyarakat Sunda atau orang Sunda punya kebanggaan terhadap kujang. Itu di antara lain sebagai kesimpulan di video yang kedua. Dan sekarang di video yang ketiga kita akan mencoba mengeksplor, menggali asal muasal, terus filosofinya, kemudian sejarah lah katakan gitu, sejarah terbentuknya kujang gitu. Bagaimana seperti itu, bagaimana hingga perkembangannya sampai sekarang,
masih tetap digandrungi gitu, masih tetap disuka, masih tetap jadi ikon gitu, ikon Jawa Barat gitu atau masyarakat Sunda. Tapi sebelumnya seperti biasa Sunda Hyang Channel mengucapkan terima kasih pada para subscriber yang telah mensubscribe Sunda Hyang Channel. Semoga selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan apapun, meskipun kita semua masih tetap dalam kondisi pandemi COVID-19. Dan yang bagi belum, mangga silahkan subscribe Sunda Hyang Channel, sebab dengan mensubscribe Sunda Hyang Channel berarti saudara-saudara semua sudah menjadi pelaku, sudah menjadi peserta, sudah ikut berperan aktif dalam pelestarian budaya Sunda, budaya Nusantara gitu. Jadi ya jangan ada rasa takut atau rasa apa gitu untuk mensubscribe Sunda Hyang Channel, karena dengan sekali subscribe itu untuk selamanya gitu, tidak perlu subscribe berulang-ulang. Demikian, terima kasih gitu. Jangan lupa ya subscribe dulu gitu bagi yang belum gitu. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Begini, kita masuk ke bahasan kujang gitu. Adalah perkakas gitu. Perkakas atau alat atau tool yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kegagahan, kekuatan, keberanian untuk melindungi, melindungi yang hak dan kebenaran. Dan itu menjadi suatu ciri khas atau ikon gitu bagi masyarakat Sunda. Kita coba kembali mencari, memang banyak para ahli yang mendefinisikan bahwa kujang itu begini dan begitu. Banyak sekali para ahli mendefinisikan kujang gitu. Nah, yang akan diambil di sini adalah kata kujangnya aja dulu. Kujang itu sebenarnya adalah berasal dari dua suku kata, kudi dan hyang. Nah, kudi itu adalah sebuah senjata, gitu. Sebuah senjata yang memiliki kekuatan supranatural, gitu. Kudi itu. Kalau dalam hal yang umum, gitu, kudi itu kalau disederhanakan atau dikenal dengan pada masa sekarang ini, tidak lain dan tidak bukan adalah sejenis, kalau di Tatar Sunda, Tatar Parahiang, apa yang disebut sebagai arit. Nah, gitu, sebagai arit itu termasuk kategori kudi gitu. Mungkin di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan seluruh wilayah Nusantara mengenal jenis perkakas yang namanya arit gitu. Pasti mengenalnya, meskipun pada perkembangannya berubah-ubah gitu, sesuai dengan keperluannya, baik sebagai alat pertanian
maupun perkakas lainnya. Itu arti dari kudi. Tapi di masyarakat Sunda atau Tatar Parahiang, kudi itu adalah sebuah senjata yang memiliki kekuatan mistis atau kekuatan supranatural atau kekuatan gaib. Nah, itu kata kudi itu. Dan sebagai yang kata berikutnya, hiang. Hiang itu sesuatu yang tidak bisa kita gambarkan, gitu. Sesuatu yang punya kekuatan di luar kemampuan manusia, sehingga ada yang namanya hiang, gitu. Disebut dengan hiang, di luar kemampuan manusia. Gitu. Ya sama sebenarnya antara hiang dengan kekuatan supranatural itu sama, sehingga gabungan dari dua kata ini, kudi dan hiang, menjadi kujang, gitu. Itu salah satu pendapat para ahli, gitu. Dan satunya lagi, Sunda Hyang Channel mengambil secara filosofisnya. Apa itu, gitu, yaitu kujangjang. Nah, kujangjang. Nah, kita akan lebih jauh mengenal, ini untuk pengenalan aja, sosok makhluk yang punya jangjang atau punya sayap, digambarkan sosok apa itu? Nah, sosok apa itu? Manusia katakan punya sayap. Nah, itu pendapat salah satu ini dari para ahli spiritualis. Itu kujang itu adalah manusia bersayap. Nah, manusia bersayap di sini dalam terminologi agama digambarkan manusia bersayap itu adalah malaikat, gitu. Malaikat. Jadi kujang itu sedemikian tingginya, bahkan dianalogikan sebagai sosok malaikat, gitu. Mungkin salah satunya itu, kalau manusia yang punya sayap itu dalam terminologi agama itu adalah malaikat. Tapi dalam kebudayaan dunia yang lain, penggambaran sosok manusia bersayap itu ada, baik di kebudayaan Yunani kuno, di kebudayaan Sumeria, di kebudayaan Inka, atau di kebudayaan Mesopotamia. Itu peradaban masa lampau, gitu. Mereka sudah menggambarkan bahwa ada sosok manusia yang punya sayap, gitu, gitu. Tapi dalam pengertian yang lain, gitu, kesininya di setiap agama pun sosok manusia bersayap ini selalu dihadirkan sebagai manusia yang suci, manusia yang tanpa dosa, manusia yang kerjanya katakanlah sebagai penolong, sehingga ada istilah malaikat penolong. Nah, sebenarnya itu kalau dalam terminologi kebudayaan Sunda oleh salah seorang ahli tadi disebutkan bahwa kujang itu kujangjang. Kenapa? Karena begini, kujang sebelah, gitu, atau kujang satu memang seperti hanya sebelah sayapnya, tapi kalau sudah disandingkan atau sudah direndengkan, maka di situ gagang atau pagangan dari dua kujang yang direndengkan akan membentuk
tubuh manusia yang sedang melakukan meditasi. Gitu. Itu kalau yang pakai gagang, mungkin saudara-saudara semua sudah mengenal duduk meditasi seperti apa. Itu yang dimaksud dengan duduk meditasi. Mungkin kalau dalam penggambaran yang lebih dekat adalah seperti pada olahraga yoga, olahraga pernapasan yang lainnya, ataupun yang ada seperti di stupa, di dalam stupa Candi Borobudur. Di situ digambarkan sosok yang sedang meditasi. Nah, dalam terminologi kebudayaan Sunda, orang yang bermeditasi tersebut muncul di punggungnya atau di pundaknya sini sayap, itu yang menyerupai tadi itu bilah kujang. Bilah kujang itu sebagai sayap yang muncul dari bahunya atau punggungnya, gitu. Bukan orang yang bermeditasi menjadi malaikat seperti penjelasan tadi, bukan. Tapi kalau memang orang sudah mencapai tingkat seperti malaikat, itu adalah sudah mencapai tingkatan manusia sempurna, gitu. Nah, manusia sempurna dalam budaya Sunda disebutkan sebagai manusia cahaya, gitu. Gitu, manusia cahaya, gitu. Jadi bercahaya. Cahayanya di sini adalah kujang jana, gitu. Itu dalam salah satu bentuk ajaran yang berkembang di Sunda mengenai kujang itu, seperti itu pemahamannya. Mungkin banyak pendapat yang lain juga, dan ini tidak menutup kemungkinan terhadap pendapat-pendapat yang lain. Sunda Hyang Channel membahas kujang ini hanyalah sebagai pengingat saja, sebagai trigger saja, bahwa betapa tingginya, gitu, betapa tingginya nilai-nilai filosofis yang dikandung oleh yang namanya sebuah kujang. Itu intinya, gitu. Nah, kita kembali gini, secara umum kujang mempunyai pengertian yaitu sebagai pusaka, gitu, sebagai pusaka yang mempunyai kekuatan tertentu yang berasal seperti disebutkan tadi, berasal dari kekuatan-kekuatan di luar kemampuan manusia, gitu. Karena ya mau tidak mau, gitu, sebagai benda atau sebagai genggaman, tentu selain dipupusti, gitu, tentu ya ada hal-hal tertentu di balik semuanya itu, gitu. Jadi sebagai lambang atau simbol dengan nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya, jadi kujang dipakai sebagai salah satu estetika, gitu. Tuh, salah satu fungsinya adalah fungsi estetika atau fungsi keindahan. Yang dimaksud dengan estetika itu keindahan, gitu. Sehingga tidak heran kalau masyarakat Sunda itu ya semuanya berkesenian. Produknya itu akhirnya jadi berkesenian. Semua harus nyeni, gitu. Semua harus mempunyai nilai seni. Karena ya tadi itu sudah dilambangkan dengan kujang yang penuh estetika, yang terkandung ya nilai-nilai filosofis di dalamnya, gitu. Nah, sebagai bukti ini ada bukti juga, bukti tentang kujang, yaitu di dalam bukti tertulis. Ini kita akan coba bahas lagi, bahwa
ternyata masyarakat Sunda itu salah satunya sudah menuliskan tentang kujang, meskipun secara narasi itu sangat pendek gitu, sangat pendek gitu. Yaitu di dalam naskah Siksa Kanda Engkarsian. Itu ditemukan itu pada tahun 1518 mengenai ajaran Swakadharma gitu, ajaran Swakadharma. Ya bagaimana gitu masyarakat Sunda berinteraksi gitu, berinteraksi. Ajaran Swakadharma itu adalah pengabdian manusia. Jadi manusia itu harus mengabdi gitu. Intinya gitu, secara sederhananya manusia itu harus mengabdi pada dirinya sendiri, kepada sesamanya, kepada alam lingkungannya, dan kepada yang menciptakannya. Gitu, ajaran Swakadharma itu antara lain seperti itu intinya. Dan di dalam naskah tersebut, di dalam naskah Siksa Kanda Engkarsian, selain ajaran tersebut disebutkan pula adanya sebuah perkakas gitu yang disebut kujang. Di dalam naskah tersebut disebutkan bahwa kujang itu adalah perkakasnya Wong Tani gitu, atau senjatanya Wong Tani gitu. Artinya ya sebagai pelengkap. Jadi maksud senjata di sini bukan senjata untuk berperang atau apapun, tapi mungkin itu sebagai sebuah kebanggaan bahwa masyarakat Sunda sudah mempunyai nilai-nilai filosofis yang dilambangkan dalam kujang. Kalau boleh dianalogikan beginilah sederhananya. Ini kan di dalam naskah tersebut, di dalam naskah Siksa Kanda Engkarsian disebutkan sebagai senjatanya Wong Tani atau para petani memegang senjata yang namanya kujang. Untuk saat ini gitu, dianalogikan mungkin begini sederhananya. Polisi yang memiliki pistol atau pistol pegangan polisi, atau bedil katakan pegangannya para tentara. Bagaimana bisa punya kebanggaan seorang polisi atau seorang tentara tanpa punya senjata? Gitu sederhananya. Polisi ya polisi tapi nggak pegang pistol, kan penjahatnya gitu sieun meureunna gitu. Komodi tentara kan gitu. Dek perang katakan teu bawa bedil, nyaeleh atuh meureunna gitu. Nah, pada masa itu, pada abad ke-15 yaitu disebutkan bahwa kujang itu senjatanya atau peralatannya para petani gitu. Padahal itu tadi dengan perkembangan kemajuan teknologi, budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat Sunda, kujang pun mengalami perkembangan dan pergeseran bentuk. Fungsi juga berubah, makna juga berubah gitu. Semua berkembang. Jadi tadi disebutkan sebagai senjatanya para petani. Berikutnya lagi adalah sebagai perwujudan atau lambang gitu. Jadi menjadi simbol yang penuh kesakralan gitu. Simbol yang memiliki nilai kesakralan sangat tinggi gitu. Jadi sebenarnya wujud atau perubahan kujang gitu itu dimulai dari abad ke-9 sampai abad 12. Kujang yang kita kenal sekarang itu adalah perkembangan, hasil perkembangan, dan itu dimulai pada abad ke-9 sampai dengan abad ke-12. Bayangkan saja sudah berapa abad gitu sampai sekarang ini.
Nah itu bagian atau sedikit ulasan mengenai tadi nilai-nilai yang terkandung di dalam kujang dan pengertiannya. Mungkin pengertian kujang itu yang lebih tepatnya. Jadi secara umum ini bagian ya, kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu mengenai bagiannya, bagian-bagian kujang. Yaitu tadi karena kujang itu bentuknya seperti itu, seperti sayap, katakanlah secara sederhananya seperti sayap, atau tadi disebutkan oleh salah seorang spiritualis bahwa kujang itu kujang jana, artinya jang-jang itu kan sayap. Jadi kujang itu ya memang bilahnya itu membentuk sayap. Nah karena bentuknya seperti itu, jadi tentu memiliki nama-nama tersendiri gitu kujang itu. Karena sebutan kujang itu secara umum, tapi di kujangnya sendiri ada bagian-bagiannya gitu. Nah yang paling ujung gitu, yang paling ujung yang menyerupai menyerupai ujung pisau atau ujung belati atau ujung anak panah itu disebut congo atau papatuk gitu disebutnya itu. Gitu. Yang paling ujungnya gitu, yang tajamnya gitu. Terus ada gerigi, di belakangnya itu ada gerigi yang biasa kalau di kujang itu disebut eluknya itu disebut, atau lekukan gitu, lekukan di bagian punggung disebut eluk atau siih gitu. Nah berikutnya lagi secara simbolik yang ada di bagian bawahnya itu adalah yang disebut agak menonjol, itu di perutnya disebut dengan tadah gitu. Dan ada lubang-lubang itu disebut dengan mata gitu. Lubang-lubang tersebut pada masa lalu itu ditutup, tidak bolong gitu, tidak bolong seperti sekarang ini, tapi ditutup dengan logam-logam mulia gitu, baik emas maupun perak atau batu permata gitu kalau zaman dulu gitu. Itu antara lain secara sederhananya dilihat dari bagian kujang gitu. Ini ke struktur gitu, struktur badan kujang. Nah kita coba melihat dari sisi fungsi ya, sisi fungsi dan bentuk, karena tadi itu kujang itu sangat banyak jenisnya gitu. Jadi tidak hanya sebagai atau sebatas alat pertanian saja gitu. Karena ternyata kujang ini memiliki aneka rupa gitu, aneka rupa gitu. Ini adalah pendapat seorang ahli gitu, ahli dari Belanda yang dituliskan atau dia kumpulkan, didefinisikan pada tahun 1904 gitu. Pada tahun atau abad ke-19 ini beliau si Belanda ini menyebutkan bahwa kujang itu memiliki aneka ragam fungsi dan bentuk gitu. Nah sehingga berdasarkan fungsi, kata si Belanda ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kujang pusaka. Nah ini kujang pusaka. Apa itu kujang pusaka? Ternyata yang dimaksud dengan kujang pusaka itu adalah lambang. Nah itu, jadi lambang keagungan, lambang perlindungan. Kata si Belanda nih, kujang pusaka itu adalah lambang keagungan dan perlindungan. Kemudian, nah ini ada lagi yang kedua,
Yang kedua ini disebut sama dia itu Kujang Pangarap. Gitu, Kujang Pangarap. Artinya apa? Yang dimaksud dengan Kujang Pangarap artinya ini untuk berperang. Nih ada nih sekarang, ternyata ada. Jadi kalau kita melihat kujang itu harus mengerti betul gitu keanekaragamannya gitu. Ya ini ada Kujang Pangarap, kata si Belanda ini disebut sebagai alat untuk berperang. Oke. Ada lagi, nah ini satu keanehan ini, Kujang Pakarang. Nah, si Belanda itu menyebutkan Kujang Pakarang ini alat upacara. Padahal dengan pengertian atau definisi sekarang mengenai pakarang, pakarang itu identik gitu, identik dengan senjata gitu, senjata tajam pakarang itu. Tapi ternyata makna terdulu itu bermakna sebagai alat upacara. Tuh. Dan yang keempat itu adalah Kujang Pamangkas. Nah, Kujang Pamangkas barulah disebut sebagai alat untuk berladang. Gitu. Itu salah satunya. Jadi ahli Belanda ini membagi kelompok kujang berdasarkan ragam dan fungsi. Gitu. Sehingga dari fungsi ini dikelompokkan lagi menjadi 4. Kujang Pusaka, Kujang Pangarap, Kujang Pakarang, dan Kujang Pamangkas. Berikutnya lagi dari bentuk bilah ini, bentuk bilah. Jadi macam-macamnya ini antara lain disebutkan, ada yang disebutkan dengan Kujang Jago. Gitu. Nah Kujang Jago ini bentuknya seperti ya tadi, karena Kujang Jago ya seperti ayam jantan gitu. Si bilahnya ini menyerupai kepala ayam jantan. Kemudian Kujang Ciung. Nah, ini menyerupai burung ciung. Gitu. Jadi ada jenis yang namanya jenis burung yang namanya disebut ciung gitu. Di Tatar Parahiang ini mungkin bagi yang belum tahu atau belum mengenal burung ciung, mirip-mirip dengan burung beo lah gitu. Memang burung ciung ini sudah agak-agak sulit gitu kita temui atau kita dapatkan gitu. Nah ini kan terancam kemusnahan juga nih, salah satu jenis satwa endemik Tatar Parahiang gitu yang disebut dengan burung ciung. Berikutnya lagi adalah Kujang Kuntul. Ini menyerupai burung kuntul atau bango gitu. Ada lagi yang disebut dengan Kujang Badak. Tentu menyerupai badak gitu. Ada lagi gitu yang disebut dengan Kujang Naga gitu. Menyerupai ya binatang naga. Ini binatang mitologi kan, naga itu binatang mitologi, bukan fakta gitu. Itu hanya sebatas mitos bahwa ada binatang yang katakanlah super atau gimana gitu. Tapi dia adalah binatang mitologi. Cuma satu keunikannya, kita mengenal binatang mitologi tentang naga ini adalah di sana, di daerah Cina gitu, di daratan Cina ya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya binatang mitologi gitu. Antara lain naga itu, naga tersebut adalah binatang mitologi yang ada di dataran Cina. Tapi ternyata Karuhun kita gitu, Karuhun Sunda sudah mengenal adanya binatang mitologi naga. Ini bagaimana hubungannya gitu. Itu yang harus jadi perhatian kita. Berarti itu tadi Karuhun kita itu pangaweruhnya
atau keilmuannya sudah sangat tinggi. Secara sederhananya, apakah orang Sunda yang pergi ke dataran Cina, ke daratan Cina, atau orang Cina yang datang ke sini? Kan gitu ya sederhananya gitu. Tapi ternyata ya Caruhun Sunda pun sudah mengenal adanya binatang mitologi naga. Tuh, sehingga dilambangkan atau disimbolkan dalam bentuk kujang yang disebut dengan kujang naga gitu. Berikutnya lagi adalah kujang bangkong. Loh, kan unik ya. Kujang bangkong atau kujang katak ya memang seperti bangkong, seperti katak bilahnya itu. Fungsi dan kegunaannya untuk apa ya walau alam gitu. Karena disebutkan hanya sebagai tadi itu alat upacara yang mungkin tadi kalau katak itu atau bangkong mungkin untuk memanggil hujan gitu. Karena pada saat musim hujan bangkong itu kan ramai berbunyi gitu. Nah itu antara lain dari bentuk bilah, dan masih banyak gitu bentuk-bentuk lainnya. Ini hanya sepintas saja disampaikan dari mulai kujang jago, kujang ciung, kujang kuntul, kujang badak, kujang naga gitu. Ada lagi sebenarnya ratusan jenis kujang. Dan kesininya ada juga yang disebut dengan kujang lanang gitu. Kujang lanang itu ya seperti apa ya, lanang laki-laki, berarti kujang laki-laki gitu. Seperti apa ya silahkan carilah itu gitu. Itu antara lain pendapat seorang Belanda pada tahun 1904 gitu. Dia sudah mendefinisikan seperti itu. Nah sekarang kita coba ke sejarah nih, sejarah bentuk kujang. Kenapa sih kujang itu bentuknya seperti itu gitu, seperti sayap atau seperti janjang? Tadi kan sudah disebutkan gitu dari kacamata spiritualis seperti itu, bahwa kujang itu adalah perwujudan manusia cahaya gitu. Manusia cahaya gitu. Ya malaikat lah sederhananya gitu, perwujudan dari malaikat ada dalam bentuk kujang gitu. Yang satunya lagi kan tadi disebutkan bahwa itu adalah senjata gitu, yang memiliki kekuatan supranatural, kekuatan mistis, kekuatan gaib. Tuh, itu yang tadi disampaikan gitu. Nah sekarang kita coba menelaah bentuk ini, menelaah bentuknya. Kenapa sih bentuknya seperti itu gitu? Kujang itu tentu ada ceritanya. Tapi ya tadi sebelum melanjutkan ke sana, bagi yang belum subscribe dulu gitu. Biar update terus informasinya gitu. Apa yang disampaikan oleh Sunda Hyang Channel ini pasti banyak kekurangannya gitu. Ya kita mohon masukan, mohon inputnya atau saran, kritiknya gitu seperti apa. Silahkan tulis di kolom komentar saja. Baik dan buruknya tentang Sunda Hyang Channel dikembalikan kepada para subscriber, para penonton semuanya. Sebelum melanjutkan minum dulu, aus. Nah ini kita coba nih mengungkap atau menelaah tentang bentuk kujang. Jadi nilai kujang sebagai sebuah jimat. Nah ini sebuah jimat atau azimat pertama kali muncul ini dalam sejarah
kerajaan Pajajaran, Makukuhan, dan Galuh atau Panjalu. Nah ini udah mulai ada nih ceritanya itu tentang bentuk gitu, dari sejarah bentuknya, yaitu pada masa pemerintahan Prabu Kuda Lalean gitu. Siapa Prabu Kuda Lalean ini? Nah, kalau penggemar sejarah, terutama kerajaan Panjalu atau kerajaan Ciamis, Prabu Kuda Lelean ini adalah sebagai Hyang Budisora atau Prabu Budisora Suradipati. Nah, orang Jampang, ini orang Jampang, Pajampangan, mengenalnya adalah Batara Guru. Ini Batara Guru di Jampang. Jadi untuk daerah Jampang, daerah Sukabumi Selatan, beliau ini disebut sebagai Batara Guru. Gitu. Tapi untuk orang Galuh, ini orang Galuh, orang Ciamis, disebut sebagai Prabu Bunisora Suradipati. Gitu. Nah, yang suka ziarah ke situ Lengkong, ke makamnya beliau itu dimakamkan di sana, gitu. Di pulau di tengah danau ya, Danau Lengkong atau Situ Lengkong, kan ada pulau tuh. Nah, beliau dimakamkan di sana. Yang Prabu Bunisora itu beserta keturunannya dimakamkan di sana. Itu antara lain awal mula gitu disebutkan bahwa tentang bentuk kujang itu dimulai dari sana gitu. Nah, dari situ kujang ini secara berangsur-angsur dipergunakan para raja dan bangsawan kerajaan gitu, sebagai lambang kewibawaan dan kesaktian. Nah, jadi pada saat zamannya Eyang Prabu Bunisora ini, kujang dari tadi yang disebutkan itu berubah gitu menjadi sebuah lambang gitu, menjadi sebuah lambang kewibawaan dan kesaktian gitu. Sejarahnya begini gitu, pada suatu ketika gitu, pada suatu ketika beliau ini Prabu Bunisora Suradipati ini melakukan tapa, yaitu melakukan tapa brata, dan tiba-tiba pada waktu atau pada saat melakukan tapa itu beliau mendapat ilham gitu, untuk mendesain bentuk kujang. Jadi kujang-kujang yang yang ada pada saat itu oleh Eyang Prabu Bunisora ini dalam tapanya harus didesain ulang, harus dibikin ulang gitu. Karena apa gitu? Tadi itu pada saat sebelum Eyang Prabu Bunisora, kujang itu ya hanya sebatas perkakas saja gitu, seperti yang disebutkan tadi, ini sebagai sebatas penggunaannya hanya sebagai perkakas. Tapi pada saat zamannya pemerintahan Eyang Prabu Bunisora Suradipati, kujang itu sudah berubah fungsi menjadi simbol kewibawaan, simbol kesaktian gitu. Sehingga ya beliau ini mendapat ilham gitu pada saat tapa beratanya bahwa kujang yang ada pada saat itu harus didesain ulang gitu. Itu keanehannya gitu.
Nah, muncul satu keanehan. Kenapa? Itu satu keanehan. Karena apa yang muncul di pikiran atau di benaknya Prabu Buniswara Suradipati ini, bentuk bilah kujang itu merefleksikan atau bentuknya mirip dengan Pulau Jawa. Dan pada masa itu Pulau Jawa disebut sebagai Jawa Dewipa, gitu. Jawa Dewipa. Yang dikenal sebagai Pulau Jawa pada masa kini, gitu. Nah, setelah mendapat ilham seperti itu, Eyang Prabu Buniswara Suradipati kemudian menugaskan seorang empu sakti, seorang pandai besi dari keluarga kerajaan. Beliau ini, gitu, si empu ini diminta oleh Prabu Buniswara Suradipati membuat mata pisau seperti yang ada di pikirannya. Coba kebayang nggak sulitnya gitu? Tanpa gambar, tanpa apa, empu ini disuruh membuat senjata yang ada di pikirannya Eyang Prabu Buniswara Suradipati. Tanpa ini kan, tanpa ada gambar, apalagi foto, apalagi desain, nggak ada gitu. Hanya tolong, katakanlah secara sederhananya ke empunya itu, tolong Kang merenang gitu, panggilkan senjata seperti nu aya dina pikiran abdi, gitu kan, bahasana kan susah gitu. Tolong bikinin senjata seperti yang ada di pikiran saya. Ada nggak gitu yang mampu itu menerjemahkan seperti itu? Ya akhirnya kan, karena empu ini juga sakti gitu, pembuat senjata ini sakti, akhirnya melakukan meditasi gitu. Meditasi untuk memulai pekerjaan pembuatan senjata seperti atau yang ada di pikirannya Eyang Prabu Buniswara gitu. Nah, akhirnya setelah dengan meditasi yang cukup lama dan dengan sentuhan-sentuhan kegaiban, empu ini memulai pekerjaannya gitu. Sehingga dengan sentuhan-sentuhan mistis yang diperkaya nilai-nilai filosofi spiritual, maka jadilah sebuah bentuk senjata yang memiliki kekuatan tinggi. Inilah gitu kenapa kujang itu bentuknya unik gitu, dan menjadi sebuah objek bertenaga gaib gitu, karena memang dibuat tidak sembarangan.